Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih? Pada udah sarapan belum? Pasti udah ya. Kalau yang belum, jangan lupa sarapan. Kalau nggak sarapan nanti sakit lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, pada gambar di samping itu ada gambar apa tuh? Ya, betul. Itu gambar tentang keluarga yang sedang melakukan sarapan bersama. Nah, Ibu tanya dulu nih, sarapan tuh penting apa enggak sih? Ya, ada yang jawab penting, ada yang tidak ya. Nah, sarapan itu penting. Sarapan tuh penting untuk apa? Untuk kita tuh melakukan aktivitas sehari-hari kita. Nah, kalau kita nggak sarapan tuh gimana? Kalau kita nggak sarapan nanti badan kita tuh jadi lemes, kita gampang sakit karena kita kekurangan nutrisi gitu kan di pagi hari. Pagi hari harusnya kita mengisi energi kita dengan sarapan, kemudian di siang harinya kita melakukan aktivitas. Itu akan menjadi lebih semangat gitu melakukan aktivitasnya. Nah, kalau misalkan nggak sarapan gimana? Kalau nggak sarapan, kita nanti bisa sakit, cepet sakit, lemes gitu. Terus kalau melakukan aktivitas juga nggak semangat gitu. Bisa juga sistem pencernaan kita terganggu gitu. Nah, sistem pencernaan tuh apa sih? Coba ada yang tahu apa enggak? Nah, sistem pencernaan itu proses organ tubuh kita, proses organ pencernaan kita mengolah makanan yang kita makan, kemudian diambil nutrisinya, kemudian diubah menjadi energi. Nah, energi ini digunakan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan belajar tentang organ pencernaan manusia dan hewan. Apa sih bedanya organ pencernaan manusia dan hewan? Apa sebenarnya tuh beda atau enggak sih pencernaan manusia sama hewan itu? Ya, benar. Memang sih ada yang sama, ada yang juga yang berbeda gitu. Nah, organ pencernaan manusia ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, di mulut, ketika kita makan makanan, di mulut ini kita mengunyah makanan agar makanan menjadi lebih halus, biar lebih mudah diprosesnya di dalam lambung. Nah, kemudian ketika kita sudah mengunyah makanan, kemudian makanan itu ditelan melalui kerongkongan untuk disalurkan ke lambung. Nah, di lambung ini tempatnya menyimpan makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi. Kemudian perlahan-lahan turun ke usus halus. Di usus halus ini diseraplah nutrisi yang ada di dalam makanan itu, sari-sari makanannya itu diserap di usus halus. Kemudian disalurkan lagi ke usus besar. Di usus besar ini diapain? Di usus besar makanan ini mengalami pembusukan. Nah, air-air yang ada di makanan tadi yang udah diolah tadi itu diserap sehingga menghasilkan sisa-sisa makanan yang telah membusuk tadi itu. Nah, pembusukannya itu tuh dibantu oleh apa sih? Dibantu oleh bakteri. Bakteri yang namanya apa? Bakteri E. coli. Nah, setelah sisa makanan tadi membusuk, itu maka diubah menjadi feses. Feses tadi itu sisa-sisa makanan tadi ya, kemudian disalurkan ke anus. Nah,
di anus ini sebelum sisa makanan tadi dibuang, itu sebelumnya ditampung dulu. Di dalam anus ini ada yang namanya rektum, tempat penampungan feses. Nah, jadi ketika makanan tadi sudah ditampung di rektum, kemudian ketika waktunya sudah tepat untuk membuang sisa-sisa makanan tadi itu, maka otot-otot anus ini mendorong sisa-sisa makanan untuk keluar dari rektum, dari tubuh kita. Seperti itu. Kemudian kita bahas lagi tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, di sini udah ada gambarnya nih. Hewan ruminansia itu apa sih? Nah, hewan ruminansia itu hewan yang pemamah biak atau hewan herbivora, hewan yang pemakan rumput. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti sapi, kambing, domba, kerbau, apalagi jerapah, kuda. Nah, di hewan ruminansia ini organ pencernaannya ada apa aja? Yang pertama ada mulut, sama ya seperti manusia, mulut, esofagus atau kerongkongan. Kemudian yang ketiga ada lambung. Nah, di lambung ini yang membedakannya antara manusia dengan hewan, yaitu di lambung hewan ruminansia ini ada 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Kemudian yang keempat ada usus halus. Yang kelima ada anus. Nah, di hewan ruminansia ini tidak ada usus besar, tidak seperti manusia. Nah, alurnya gimana nih pencernaan hewan ruminansia? Nah, hewan ruminansia ini kan pemakan rumput nih, berarti kita ilustrasikan sapi yang sedang makan rumput. Nah, rumput dikunyah oleh sapi di dalam mulut, kemudian disalurkan melalui esofagus atau kerongkongan tadi, sama ya seperti manusia tadi kan, disalurkan melalui esofagus, kemudian disalurkan ke lambung. Nah, di lambung ini sapi ini terjadi 2 kali pencernaan. Seperti ini. Ketika rumput dikunyah di dalam mulut, ini masih dalam bentuk tekstur yang agak kasar, belum halus. Kemudian disalurkan ke rumen atau perut besar di dalam sini. Nah, di sini ditampung terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah penuh, maka makanan tadi dikeluarkan lagi di mulut, kemudian dikunyah lagi oleh sapinya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam lambung lagi, masuk ke omasum, kemudian abomasum, kemudian disalurkan ke usus halus. Nah, di usus halus ini diseraplah sari-sari makanan yang telah diproses di lambung tadi. Sari-sari makanan yang ada tadi diserap, kemudian disalurkan ke anus. Di anus ini sisa-sisa makanannya tadi itu dikeluarkan melalui anus, sama seperti manusia. Sisa-sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Baik, selanjutnya kita belajar menganalisis isi iklan. Menganalisis isi iklan, apa sih itu? Nah, menganalisis isi iklan itu maksudnya yaitu ketika kita melihat iklan, kita tuh bisa
mengetahui itu apa sih isi dari iklan tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Nah, contohnya yaitu ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Makan dan minum aman dan yang aman dan bergizi. Nah, maksud dari iklan tersebut yaitu agar mengajak kita agar sarapan sehat gitu. Sebelum jam 9 kita harus sarapan. Kita harus makan dan minum yang aman dan bergizi. Agar apa? Agar tubuh kita sehat. Nah, dari pembahasan tadi, ada yang masih ingat tidak kita telah membahas apa saja? Coba ada yang berani menjawab? Ya, betul. Kita telah membahas mengenai organ pencernaan hewan, organ pencernaan manusia juga. Kita juga setelah membahas mengenai menganalisis isi dari sebuah iklan. Nah, Ibu cukupkan sampai sini dulu pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.